Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada amfibi, khususnya pada katak. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pencernaan dan sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Sedangkan pengertian dari sistem pencernaan yaitu penghancuran bahan makanan baik secara kimia atau mekanik dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Tujuannya yaitu untuk mengubah bahan kompleks menjadi sederhana, dan kegunaannya adalah untuk mempermudah penyerapan sari-sari atau nutrisi dari makanan oleh villi usus. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi sistem pencernaan. Fungsinya yaitu untuk menerima makanan yang dimakan dan mereduksi makanan tersebut secara fisis, yang mana reduksi yang lebih lanjut akan berlangsung secara kimia. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menyerap hasil pencernaan. Jadi, untuk menyerap sari-sari atau kandungan nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pembuangan, karena bahan yang atau makanan yang sudah tidak dapat dicerna akan dibuang keluar dari tubuh. Selanjutnya yaitu organ-organ pencernaan pada katak. Nah, kenapa saya di sini memilih katak? Karena katak termasuk salah satu hewan amfibi, yang mana hewan amfibi ini kan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu ada Anura, Apoda, dan Arodela. Contoh hewan dari Anura adalah katak dan kodok. Sedangkan contoh dari hewan Apoda adalah Cecilia, dan contoh hewan dari Arodela adalah salamander. Saya di sini memilih katak karena katak ini banyak dijumpai di sekitar kita. Nah, di sini sudah ada gambar dari organ-organ pada katak. Nah, organ pencernaan apa saja yang ada pada katak? Di sini yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, dan yang kelima ada usus besar, serta yang terakhir ada kloaka. Nah, di sini saya akan memberi tanda. Ini yang disebut dengan rongga mulut, ini adalah kerongkongan, di sini ada lambung, di sini ada usus halus, di sini ada usus besar, di sini ada kloaka. Jadi bisa dilihat yang saya tandain warna merah adalah organ-organ pencernaan pada katak. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Nah, rongga mulut ini berfungsi untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Di dalam rongga mulut ini terdapat lidah dan gigi, yang mana lidah ini berfungsi untuk menangkap mangsa, sedangkan gigi berfungsi untuk memegang mangsa. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai tempat penghantar makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Selain itu, kerongkongan juga menghasilkan sekresi alkalis yang memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini berfungsi sebagai gudang makanan. Nah, kenapa disebut sebagai gudang makanan? Karena lambung ini tempat ditampungnya seluruh makanan yang dimakan oleh katak sebelum diproses lebih lanjut oleh usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Nah, di sini ada gambar usus halus juga. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan sebagai tempat pembusukan sisa makanan yang nantinya akan menjadi feses atau kotoran ya.
Nah, organ selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan juga sebagai saluran reproduksi. Lalu, bagaimana mekanisme pencernaan pada katak? Nah, mekanismenya yaitu yang pertama di rongga mulut. Katak akan menangkap mangsanya dengan lidahnya yang sangat lengket. Setelah mendapatkan mangsanya yang berupa serangga, lalu katak akan memasukkan mangsanya ke dalam rongga mulutnya. Nah, di sini gigi ini pada rongga mulut katak berfungsi untuk memegang mangsa yang nantinya akan ditelan langsung dengan katak tanpa dikunyah terlebih dahulu. Jadi katak itu tidak mengunyah makanannya, melainkan langsung menelannya. Nah, biasanya katak ini akan menelan makanannya ditandai dengan dia berkedip atau menutup matanya sebentar. Nah, setelah dari rongga mulut akan dilanjutkan ke kerongkongan. Nah, makanan ini akan dilanjutkan ke kerongkongan yang kemudian akan dilanjutkan lagi ke lambung. Jadi kerongkongan ini berfungsi sebagai jalur masuknya makanan dari rongga mulut ke lambung. Nah, selanjutnya yaitu lambung. Di lambung ini terjadi kontraksi dinding otot lambung yang meremas makanan menjadi hancur dan dicampur dengan sekresi ventriculus yang mengandung enzim atau fermen yang merupakan katalisator. Tiap-tiap enzim mengubah sekelompok makanan menjadi ikatan-ikatan yang lebih sederhana. Di samping itu, ventriculus juga menghasilkan asam klorida untuk mengasamkan bahan makanan yang berguna untuk membunuh mangsa dan membunuh kuman penyakit. Nah, mengingat bahwa mangsa yang dimakan katak adalah serangga atau hewan-hewan kecil, dan katak ini tidak mengunyah makanannya, melainkan langsung menelan makanannya. Jadi, masih kemungkinan kalau serangga atau hewan yang dimakan oleh katak ini masih hidup di dalam perutnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka asam klorida ini berfungsi untuk membunuh mangsa yang dimakan oleh katak tersebut. Di dekat lambung ini juga menempel pankreas yang berwarna kuning yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan. Nah, enzim yang terdapat di dalam lambung yaitu seperti enzim pepsin, tripsin, eripsin, dan lipase. Nah, organ selanjutnya setelah dari lambung yaitu usus halus. Nah, setelah dari lambung, makanan akan berlanjut di usus halus. Di usus halus ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Setelah dari usus halus akan diteruskan ke usus besar. Nah, di usus besar ini juga terjadi penyerapan, namun yang diserap itu hanyalah air dari makanan. Setelah itu, makanan yang sudah diserap sari-sarinya akan dibusukkan di usus besar ini. Setelah dari usus besar akan diteruskan ke kloaka. Nah, setelah makanan yang dibusukkan, maka selanjutnya akan diteruskan menuju kloaka, yang mana saluran kloaka ini adalah muara dari saluran pencernaan, reproduksi, dan juga sebagai saluran urin. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT dan makalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.